menyikapi kondisi pandemi seperti ini, kita selaku usaha, selaku UMKM dituntut untuk peran dan proaktif dalam artian kita harus mampu dalam hal tidak hanya untuk bertahan, tapi gimana caranya kita mampu untuk bersaing menghadapi kompetitor, bersaing menghadapi pasar global dan sebagainya. Dengan apa? Mungkin kita berkolaborasi dengan UMKM satu sama lain. Seperti contoh, semisal kami Roti Larisa menyediakan tempat-tempat stand untuk teman-teman UMKM, produk-produk mereka bisa dititipkan di sini. Salah satu kita juga bisa membantu mempromosikan, menjual produk-produk mereka. Di satu sisi kita harus peran aktif dalam artian kita membuka jaringan seluas-luasnya. Mungkin dengan kita mengikuti kalau jaringan kita membuka jaringan relasi sebanyak-banyaknya. Di satu sisi kita harus tidak berhenti sampai di sini. Kita dituntut untuk selalu upgrade dalam artian ilmu pengetahuan, ilmu marketing dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspi, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Kurniawan. Saya di sini sebagai owner Roti Larisa yang beralamatkan di Jalan Raya Safir nomor 15 Pondok Permata Suci, PPS Gresik, Suci Manyar Gresik. Awal mula sebelum berdirinya Roti Larisa, saya sekolah di SMA Negeri 2 Ngoro. Setelah lulus SMA, teman-teman saya yang lain pada banyak kuliah. Soalnya kan di SMA masih ada lanjutan jenjang berikutnya. Beda dengan SMK yang sudah punya skill, punya keahlian. Tapi apa daya, kemampuan biaya kurang mampu untuk saya harus berhenti sampai di situ. Akhir kata di situ saya memutuskan untuk bekerja di rumah seadanya. Waktu itu saya diajak saudara kerja di sebuah perusahaan kelapa sawit di Kalimantan. Saya di sana sebagai mantri pengairan, yaitu bagian ngasih obat dan pupuk untuk kelapa sawit. Tapi di situ nggak lama, cuma beberapa bulan, karena di situ saya baru adaptasi. Yang sebelumnya di keramaian, di sana di tengah hutan. Jadi saya posisi masih perlu untuk beradaptasi. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali lagi ke pulang. Saya memutuskan untuk berhenti bekerja di Kalimantan. Akhirnya saya pindah ke Surabaya. Di sana sembari mencari pekerjaan yang pas, apapun saya lakukan di sana. Dari mulai tukang sapu, tukang ojek pernah, jadi kuli bangunan pernah. Setelah dari ikut kerja di kuli bangunan, di benak saya berpikir, masa saya seperti ini terus? Saya disekolahkan orang tua saya hanya bekerja seperti ini. Akhirnya dengan niatan bismillah, saya sekolah lagi ikut di sekolah BLK, waktu itu di Balai Latihan Kerja di Jombang. Jurusan yang saya ikuti waktu itu pelatihan administrasi perkantoran. Setelah di BLK, di situ saya banyak memperoleh ilmu baru yang sebelumnya belum saya dapatkan. Sesuai tujuan dan harapan saya, menambah ilmu dan motivasi mengenai bisnis, mengenai usaha. Syukur alhamdulillah setelah dari BLK, saya mulai merintis usaha baru dengan merintis usaha kecil-kecilan dengan dibantu 3 orang karyawan di rumah. Waktu itu ibu saya dengan dua tetangga. Dengan memproduksi cookies, kue kering. Dari mulai 5 outlet, 10 outlet, terakhir saya itu sampai kurang lebih ada 50 outlet. 50 outlet yang kami titipi dengan sistem konsinyasi. Namun usaha saya berhenti
Karena terkendala waktu itu produk yang saya hasilkan produk musiman, yaitu cookies. Di situ berhenti bukan dalam artian berhenti untuk selamanya, tapi musiman. Saya produksi lagi ketika pas momen puasa menjelang Lebaran. Di situ saya memutuskan untuk berpikir mencari pekerjaan di luar. Akhirnya sesuai dengan harapan saya dan di bidang saya, dapat pekerjaan di salah satu toko bakeri di Kota Madiun. Setelah dari Madiun, waktu itu saya dapat tawaran dari saudara di Surabaya. Di situ saya dipercaya untuk mengelola dalam artian suruh megang manajemen dalam artian mengelola gimana caranya ini karyawanmu gimana, menjalankan usaha kayak gimana, hingga profit penjualan seperti apa. Di sana kurang lebih saya sekitar 2 tahun. Setelah 2 tahun, saya kembali lagi berpikir, masa sih saya ngelola punyanya orang bisa, kenapa saya nggak berdiri sendiri ya? Dari situ saya memutuskan untuk memulai usaha sendiri dengan saya beri nama Roti Larissa. Awal mula saya dibantu sama istri dan ibu saya sendiri. Mulai dari produksi, penjualan, bahkan pemasaran saya handle sendiri semua waktu itu. Seiring berjalannya waktu, kian banyak ramai pembeli, kian ramai banyak pesanan. Akhirnya saya nggak ngatasi tenaga. Saya memutuskan untuk merekrut karyawan waktu itu. Syukur alhamdulillah dengan bertambahnya karyawan, kinerja kami semakin optimal dan optimal. Setelah itu, selama 2 tahun pertama, syukur alhamdulillah diberikan kelancaran ke lapangan rezeki, bisa buka cabang lagi, cabang yang kedua. Cabang yang kedua, kita posisi di Gedanyang, di Perum The Royal Blok A nomor 17 untuk tahun kedua. Di situ kami bisa menciptakan peluang lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, toko juga semakin bisa berkembang dan berkembang. Syukur alhamdulillah di tahun ketiga diberikan kesempatan untuk memperluas area pemasaran, diberikan ke lapangan rezeki untuk bisa membuka outlet lagi cabang yang ketiga di Jalan Raya Sidomukti, daerah Sunan Giri. Syukur alhamdulillah di tahun yang ke-6, tepatnya tanggal 4 Desember 2020, di penghujung akhir tahun 2020, kita diberikan kesempatan lagi untuk bisa membuka outlet baru dengan nuansa yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, dengan tempat yang lebih luas. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, kita diberikan kesempatan untuk lebih dalam artian kita bisa mengeksplor tempat dengan tempat nuansa yang berbeda, luas, dengan kolaborasi dengan teman-teman UMKM dan sebagainya. Kita memberikan tempat untuk menjual produk-produk teman-teman UMKM. Kita tampung di tempat Roti Larissa yang baru, yaitu di tempat yang baru, Jalan Raya Safir nomor 15, Pondok Permata Suci. Di sini kita menjual beraneka macam roti, mulai dari cake, donat, ada bakeri, ada kue tar juga ada. Kue tar kita ready dalam artian kalau ada orang kepingin pesen ataupun beli langsung, kita ready di tempat. Selain itu kita juga menyediakan pemesanan dalam ini kalau semisal ada acara untuk rapat, arisan, atau hajatan dan sebagainya.
kita menyediakan pesan antar. Ketika mungkin customer kita nggak sempat datang ke toko, customer kita tinggal WA, barang kita kirim di rumah. Bisa bayar di tempat. Sistem marketing di Roti Larissa, selain kita offline, kita menyediakan roti di tempat, kita juga penjualan marketing kita secara online. Secara online kita, penjualan kita, pemasaran kita melalui Facebook, Instagram, ada juga WA Story. Selain itu, untuk memudahkan customer menjangkau membeli produk kita juga menyediakan stakeholder dalam artian penjualan online. Ada GrabFood, GoFood, ada BGID, dan lain-lain. Di situ kita memudahkan customer tanpa harus datang ke toko, customer kita bisa membeli produk kita. Untuk pembayaran sendiri, kita mengikuti era digitalisasi dalam artian penggunaan uang dalam bentuk e-money. Pembayaran di tempat kita ada ShopeePay, ada GoPay, ada QRIS, dan lain-lain. Untuk mengikuti perkembangan biar kita tidak ketinggalan dengan teknologi yang berkembang saat ini. Harapan ke depan tentunya harapan kita Roti Larissa bisa berkembang, bisa buka cabang lagi, bisa menciptakan peluang-peluang dalam artian peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menciptakan solusi-solusi untuk orang kebutuhan mencari kue, kita selalu bersedia untuk mereka. Untuk pembelian Roti Larissa bisa dipesan di nomor WA 085732300577 atau juga bisa pesan via Instagram @rotilarissa. Ada juga kami di Facebook Roti Larissa. Di Roti Larissa juga menyediakan pesan antar, bisa melalui GrabFood ataupun GoFood ataupun BGID juga ada. Buat teman-teman Insbi Media, terima kasih sudah menonton channel YouTube-nya. Semoga sedikit banyak kisah dari saya, semoga menginspirasi, semoga menjadi motivasi, bisa menjadi wawasan tentang bisnis itu seperti apa. Membangun bisnis itu nggak instan, dalam artian kita memulai dari nol, membesarkannya seperti apa, itu butuh waktu. Semoga sepenggal kisah dari saya memotivasi, inspirasi, memberikan manfaat dan semangat buat teman-teman. Salam dari kami, Roti Larissa, solusi kebutuhan kue Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roti Larissa itu enak banget mas, rasanya itu juga enak, terus teksturnya itu juga lembut banget, terus empuk, enak banget pokoknya. Pelayanannya juga ramah banget, mbak-mbaknya itu juga enak, asik, seru.